Kami ingin cerita orang pasrah kepada Allah yang senantiasa dalam setiap keadaan mengucapkan alhamdulillah. Ada seorang soleh, punya keluarga, hidup di satu perkampungan dan memiliki hewan-hewan ternak zaman dulu. Punya onta, kemudian punya kambing, punya keledai, ya, kemudian punya seekor anjing untuk menjaga kebun. Disepakati boleh, nggak ada masalah. Anjing untuk menjaga kebun, bukan untuk hobi-hobian, ya. Baik. Tiba-tiba datang kabar, informasi dari anak dan istrinya bahwa untanya meninggal, untanya mati. Untanya yang mati. Unta itu ya mungkin kalau sekarang ya seperti kendaraan mobil lah gitu. Mobilnya hilang, ya bayangkan ada orang mobilnya hilang, bayangkan. Beliau hanya senyum kemudian mengucapkan alhamdulillah. Sampai anak istrinya itu bingung. Ini ayah kenapa ya? Malah mengatakan alhamdulillah itu yang terbaik. Loh, hilang mobil ibaratnya itu yang terbaik. Coba ada nggak yang berani begitu? Hilang uang di saku 100.000 aja dicari berhari-hari. Apalagi ini hilang mobil masih mengucap alhamdulillah itu yang terbaik. Besoknya diberi informasi lagi kambingnya nggak tersisa, mati semuanya. Beliau mengucapkan yang sama, alhamdulillah itu yang terbaik, masih yang terbaik. Bayangkan. Alhamdulillahnya juga mantap bener itu. Sambil senyum lagi, nggak ada raut muka sedih dan seterusnya. Sampai istri dan anaknya sepakat, wah kayaknya ayah ini udah agak gila ini. Orang kehilangan sesuatu malah alhamdulillah itu yang terbaik lagi. Di hari berikutnya hewan piaraan yang dimiliki anjing dan yang lainnya sudah mati semua, nggak ada yang tersisa. Ini sudah nggak lapor lagi. Kenapa nggak dilaporkan? Percuma jawabannya tepakan alhamdulillah itu yang terbaik. Istrinya, anaknya sedih karena kehilangan hewan-hewan yang dipiara selama ini, plus sedih karena orang tuanya atau ayahnya bagi si anak atau suaminya bagi si istri kok kayak nggak mengerti kesedihan mereka, malah acuh tak acuh, malah mengucapkan alhamdulillah. Double tuh sedihnya. Di hari berikutnya rame satu kampung. Kenapa rame? Ternyata ada satu peristiwa yang mengerikan. Satu kampung meninggal. Kebetulan kampungnya nggak banyak. Zaman dulu itu antara rumah, apalagi di negara Arab, rumah dengan rumah yang lain itu berjauhannya Masya Allah, jaraknya begitu. Ternyata yang ada di kompleks itu nggak ada yang hidup, meninggal semua. Kenapa begitu? Dibunuh oleh perompak, oleh perampok, kawanan begal yang jumlahnya begitu banyak. Akhirnya dicari pelaku pembunuhannya, ketemu. Kelompok ini ketemu, kemudian diadili sebelumnya. Ada pertanyaan. Mereka ditanya, dari mana kalian tahu bahwa rumah-rumah itu punya harta? Rumah-rumah itu punya harta yang bisa kalian ambil. Jawabannya apa? Kata para pencuri, kami tahu bahwa rumah-rumah yang kami datangin, kami bunuh itu para penghuninya, mereka punya harta dari suara hewan ternak mereka. Ada yang punya onta, oh berarti ini ada kehidupan di sini. Ya karena melawan bunuh. Ada yang punya kambing, didatangi, ada suaranya, datangi, ngelawan, bunuh. Dan seterusnya. Jadi pokoknya dari suara-suara hewan ternak mereka, piaraan mereka, kami tahu mereka punya harta dan ada kehidupan di situ. Hanya ada satu rumah yang nggak disamperin si perampok ini, kawan perampok ini. Rumah siapa? Rumah orang soleh tadi itu, yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Ini yang selamat. Baru anak istrinya ngerti, oh ternyata alhamdulillah dalam setiap saat pasrah kepada Allah ternyata luar biasa. Insya Allah. Masalahnya sanggup nggak kita begitu gitu?
Dipotong gajinya, alhamdulillah. Bosnya tambah senang, besok potong lagi. Yang ngebosnya nggak salah paham, belum ngaji alhamdulillah kita ini belum. Istri marah-marah bilang alhamdulillah, besok tambah marah lagi. Hati-hati tuh. Ada masalah apapun bilang alhamdulillah. Dimulai alhamdulillah dulu, tapi selesaikan masalahnya. Jangan alhamdulillah tapi nggak diselesaikan masalahnya, nggak begitu. Baik. Ya, jadi ini dahsyatnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tolong ya. Seandainya di sini ini kita ngaji dapat ilmu, alhamdulillah aja sudah luar biasa ini. Sudah luar biasa. Masya Allah. Khususnya alhamdulillah ini selain setiap waktu dikhususkan setiap selesai sholat, sekali lagi tolong, walaupun sendiri, dan kalau boleh pakai tasbih itu boleh, tapi sesaat pakai tangan, karena anjuran bagi Nabi berzikir menggunakan, ngitungnya menggunakan tangan. Thariqahnya Imam Nawawi mulai dari sini. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian balik lagi ke sini lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sudah jumlahnya 33. Dicoba. Ustaz kalau masih bingung pakai tasbih enggak apa-apa. Pakai tasbih. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Ini setelah setiap sholat, mau sholat fardu, sholat sunnah, baca. Khususnya setelah sholat fardu. Kemudian sebelum tidur, ini Masya Allah ini, sebelum tidur dibutuhkan sekali. Alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Ya.